kembali lagi di IKPJ Bali Channel. Perkenalkan, nama saya Kada Ityana Maria Dewi, kelas 11 TLM dari SMK Kesehatan Bali Kresna Medika. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit botulisme. Yuk kita tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Ada yang tahu nggak apa itu botulisme? Nah, botulisme merupakan masalah kesehatan berupa keracunan yang cukup serius. Keracunan ini disebabkan oleh bakteri Clostridium botulinum. Botulisme sendiri merupakan kejadian yang terbilang langka loh. Hal yang harus diwaspadai adalah racun penyebab botulisme merupakan racun yang sangat berbahaya dan mematikan. Bakteri ini menghasilkan racun yang menyerang sistem saraf. Mulai dari saraf otak, tulang belakang, atau saraf lainnya yang bisa menyebabkan kelumpuhan otot secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis utama dari penyakit botulisme, yaitu yang pertama ada foodborne botulism. Ini terjadi ketika seseorang memakan makanan yang terkontaminasi dengan tanah yang terinfeksi dan pada makanan kaleng yang diawetkan atau dimasak. Setiap bakteri Clostridium botulinum yang terdapat pada makanan akan beracun jika dimakan. Hal tersebut terjadi karena kesalahan selama proses pengolahan makanan atau penyimpanan. Yang kedua, ada wound botulism. Ini terjadi ketika luka terinfeksi dengan bakteri Clostridium botulinum. Biasanya disebabkan oleh suntikan obat ke pembuluh darah, tapi beberapa pengguna lebih memilih untuk menyuntikkan ke otot untuk menyamarkan tanda-tanda akibat penyalahgunaan heroin sebelumnya. Penyuntikan tersebut menyebabkan dapat menyediakan tempat untuk bakteri Clostridium botulinum lebih berkembang dan menyebarkan racun yang menyebabkan penyakit semakin parah. Yang ketiga, ada infant botulism. Ini terjadi apabila bayi mencerna spora dari bakteri Clostridium botulinum. Spora tersebut akan jalan ke pencernaan, yaitu usus, dan akan mulai menghasilkan racun. Berikut gejala-gejala yang terdapat pada penyakit botulisme. Yang pertama adalah gejala pada foodborne botulism. Adalah gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, dan kram pada perut. Yang kedua, gejala pada wound botulism adalah di daerah sekitar luka yang terinfeksi akan meradang seperti memerah dan membengkak. Kedua jenis botulisme tersebut adalah gejala awal yang akan menimbulkan gejala lain, yaitu neurologis seperti masalah penglihatan, kesulitan menelan dan mulut kering, kesulitan bicara seperti cadel, wajah melemah diikuti dengan kelumpuhan yang secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh, kesulitan bernafas dan menyebabkan kegagalan pernafasan bahkan kematian, dan demam. Yang ketiga, gejala pada infant botulism yaitu sembelit. Tapi ada beberapa gejala lainnya yang berkaitan dengan neurologis seperti suara lemah, ketidakmampuan menghisap atau sulit makan, kelelahan, mudah marah, dan kelopak mata terkulai. Apa sih penyebab penyakit botulisme? Nah, botulisme disebabkan oleh racun dari bakteri Clostridium botulinum yang dapat ditemukan di tanah, debu, sungai, serta dasar laut. Sebenarnya, bakteri ini tidak berbahaya bila berada di kondisi lingkungan yang normal, tetapi bakteri tersebut akan melepaskan racun ketika kekurangan oksigen. Misalnya, bila berada di dalam lumpur dan tanah yang tidak bergerak, di kaleng tertutup, botol, atau di dalam tubuh manusia. Lalu, bagaimana cara pencegahannya? Jadi, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah botulisme. Contohnya, yang pertama, hindari mengkonsumsi makanan dengan kemasan yang sudah rusak, makanan diawetkan yang sudah berbau, makanan yang disimpan pada suhu yang tidak sesuai, serta makanan kadaluarsa. Yang kedua,
hindari pemberian madu pada bayi di bawah 1 tahun meski dalam jumlah sedikit. Yang ketiga, jangan menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang. Pengobatan apa yang harus kita lakukan jika terjangkit penyakit botulisme? Pengidap botulisme perlu menjalani rawat inap di rumah sakit. Pengobatan ini bertujuan untuk menetralisir racun, sehingga fungsi tubuh bisa kembali normal. Perlu diketahui bahwa pengobatan botulisme tidak akan menyembuhkan kelumpuhan otot dan pernafasan yang mungkin sudah terjadi. Tapi, untuk menjaga kondisi agar tidak semakin memburuk, beberapa minggu atau bulan setelah pengobatan, umumnya kelumpuhan yang muncul sebelum pengobatan akan menghilang dan tubuh kembali normal. Beberapa perawatan yang umumnya dilakukan oleh dokter yaitu: yang pertama, pemberian antitoksin. Pada pengidap botulisme keracunan makanan atau botulisme luka, biasanya dokter akan menyuntikkan antitoksin untuk mengurangi risiko komplikasi. Antitoksin dengan kandungan imunoglobulin botulisme biasanya diberikan untuk mengobati botulisme pada bayi. Yang kedua, pemberian antibiotik. Tindakan ini dilakukan hanya bagi pengidap botulisme luka, sebab antibiotik bisa mempercepat pelepasan racun. Yang ketiga, ada alat bantu pernafasan. Alat ini akan dipasang oleh dokter jika pengidap mengalami kesulitan bernafas. Dari beberapa perawatan tersebut bertujuan untuk membantu mengatasi kelumpuhan yang bisa sembuh secara bertahap. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Dadah.